Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang mulia, begitu saya muliakan, sepertinya memang tanda-tanda Ramadan sudah akan berakhir. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Di antara bukti, satu, kota sudah mulai perlahan lengang. Hampir sudah mulai siap-siap mudik. Yang kedua, saf-saf kita juga sudah perlahan-lahan di sejumlah masjid, bukan di sini saya lihat, alhamdulillah. Di sejumlah masjid sudah ke depan semua safnya. Beda pada saat kita baru mengawali Ramadan. Yang ketiga, nah seperti kita lihat di belakang, anak-anak kita, adik-adik, bahkan ada yang siapkan tempat tidur ya, bantal segala. Itu indikasi bahwa Ramadan akan berakhir karena sudah mulai ada itikaf. Jadi istagil Ramadan li akhiri daqiqah. Kalau kita bisa terjemahkan bebas, berjuang sampai akhir. Istagil, sibukkan dirimu di Ramadan, dalam Ramadan ini, li akhiri daqiqah, sampai detik akhir nanti. Jadi yang boleh jadi yang masih awal-awal tengah Ramadan belum maksimal ibadahnya, jangan putus asa, kejar. Manfaatkan waktu-waktu yang luang ini, yang ada ini. Bagi kita yang sudah agak bisa merawat itu, merawat ibadah kita dari awal, hati-hati, bisa tergelincir. Bukankah sama kita seringkali nonton bola itu, di akhir-akhir pertandingan, kadang di detik akhir berubah suasana. Yang tadinya sudah sepertinya ini Manchester sudah mau menang, ternyata di detik-detik akhir kalah. Padahal semua penonton sudah melihat ini sudah pasti menang sudah ini. Nah, tapi karena ada spirit luar biasa bertarung, fighting spiritnya luar biasa, sehingga dia bisa merubah suasana. Macam itulah kita mestinya ada di Ramadan. Jangan pernah lengah, jangan putus asa, dan jangan jumawa bagi yang sudah luar biasa ibadahnya. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Paling tidak karena tiga hal. Satu, semua kita ini masih hidup, Pak. Masih hidup, masih sehat, masih diberi kebebasan untuk beraktivitas. Itu satu. Yang kedua, kita bersyukur karena kita tahu dan yakin benar firman-firman Allah itu benar. Dan Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah, aku akan tambah nikmat itu. Yakin kita, Pak, harus kita yakini kebenaran firman Allah. Karena itu adalah wahyu Allah. Kalau kita ragu terhadap firman Allah, dipertanyakan rukun iman kita, tidak utuh iman kita. Yang ketiga, kita juga harus benar-benar syukur karena semua ini alhamdulillah kita ini muslim, Pak, Ibu, anak-anakku semua, kita ini muslim. Muslim itu adalah nama bagi orang yang dengan rela hati mau memeluk Islam. Dan Allah ingatkan, inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diridai, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, ini paling tidak tiga yang harus kita syukuri benar-benar. Hadirin yang mulia, la raiba fi, tidak ada ragu, Pak, sudah hampir Ramadan pergi. Sisa berapa hari ke depan?
Tetapi dia akan datang lagi tahun depan. Itu pasti. Kecuali kalau besok kiamat, atau minggu depan kiamat, bulan depan kiamat, belum Ramadan tahun depan kiamat, ya tidak akan sampai Ramadan ke kita. Ramadan pasti datang lagi, Pak. Tapi pertanyaannya satu, apa kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang bisa menggaransi diri, memastikan diri akan bisa bertemu dengan momentum indah macam ini sekarang tahun depan. Siapa tahu, Pak? Sebentar ada yang dipanggil Tuhan. Esok, minggu depan, bulan-bulan, minggu-minggu depannya lagi, bulan depan lagi. Tidak ada yang bisa pastikan, Pak. Muda, tua, remaja, laki, perempuan, kalau ajalnya hadir, mati dia. Meski sehat, kalau ajalnya datang, mati juga. Sakit, kalau belum ajal datang, tak mati-mati juga itu. Coba lihat, kasihan banyak orang di rumah sakit mengerang kesakitan. Bahkan kadang yang ada tiba pada titik kepasrahannya, sampai-sampai ada yang menginginkan kematian karena luar biasa perihnya sakit itu. Tapi tidak mati-mati juga. Kenapa? Karena belum ajalnya saja. Hadirin yang mulia, itu satu, tidak ada jaminan kita akan berjumpa kembali. Nah, yang kedua, kalau toh misalnya kita sehat, insya Allah, amin, kita sehat, sampai ketemu Ramadan tahun depan, alhamdulillah. Ingat, Ramadan yang akan datang tahun depan bukan Ramadan tahun ini. Momentum Ramadan tahun ini sudah hilang, sudah terbawa waktu. Jadi kalau kita tidak manfaatkan Ramadan tahun ini, jangan berharap sama dengan tahun depan. Sudah, Pak, karena usia kita bergerak terus. Ya memang kelihatannya kita sambut, kita dapati lagi Ramadan, tapi nilainya itu dari sisi berkurangnya usia kita, waktu kita untuk hidup, itu pasti akan hilang. Momentumnya sudah kita hilang di situ. Nah, sekarang ini waktu masih diberi, Pak, 5, 6 hari ke depan. Jangan kelengah. Intensifkan semua yang memungkinkan untuk dilakukan, yang sesuai dengan syarat, ketentuan-ketentuan agama. Semua amalia yang memungkinkan kita lakukan. Salat wajib jangan sampai ada yang tertinggal, rawatibnya jangan sampai ada yang tertinggal, salat-salat sunat yang lain jangan sampai ada yang tertinggal. Ibadah-ibadah malia yang terkait dengan harta lakukan sebisanya. Ya infak, ya sedekah, ya zakat, lakukan. Silaturahim, sambil terus berusaha memaintain, merawat, membersihkan jiwa ini. Karena kadang, Pak, secara fisik kita beramal, tapi tidak diikuti oleh kebeningan hati. Akibatnya apa, Pak? Kita tidak bisa menikmati setiap rangkaian ibadah-ibadah fisik kita. Nyumbang, iya nyumbang, tapi tidak terasa itu sebagai bagian dari ibadah. Salat iya, tapi tidak terasa itu. Hilang aura, hilang perasaannya, hilang zaukul ilahiyah di dalamnya. Berzakat iya. Inilah juga karunia yang luar biasa yang tidak semua orang punya, Pak. Kesanggupan untuk bisa menikmati ibadah itu karunia yang luar biasa. Jarang orang, tidak semua bisa dapat. Kita harus bertarung. Dan itu kebeningan jiwa, kebersihan hati, ketenangan jiwa, memposisikan diri dalam hidup, memposisikan diri dalam kaitannya dengan Tuhan, memposisikan diri secara tepat dalam kaitannya dengan sesama dan lingkungan. Dia tahu diri. Orang yang tahu diri inilah yang memberikan insya Allah akses untuk bisa menikmati ibadah. Dia akan kehilangan, orang-orang yang sudah sampai pada level seperti itu sudah kehilangan keangkuhannya, Pak. Tidak ada lagi keangkuhan yang ada dalam jiwanya, Pak. Karena dia sudah sanggup memetakan dirinya sebagai hambanya Allah.
Hadirin yang mulia, jadi kita rawat ibadah ini. Karena tugas kita kan memang sudah diberi Tuhan. Tuhan kasih tugas kita, bukan makhluk yang kasih tugas kita. Apa tugas kita? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Siapa yang harus beribadah? Semua manusia, bahkan jin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La ilaha illa ana fa'budni. Semuanya ibadah, ibadah, ibadah kepada Allah. Sampai kapan kita ibadah, Pak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kau kepada Allah sampai datang ajal, Pak. Ibu. Jadi mulai dari sekarang rawat perasaan, rawat jiwa ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Jalani setiap ibadah itu dengan ikhlas, dengan tenang, dengan nyaman, besar hati. Luaskan hati kita untuk menerimanya. Jadi bersabarlah atas itu. Wasbir fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum atiman aw kafura. Sabar ki. Sabar ki, jalani perintah Allah, hukum-hukum Allah. Ada dua hukum Allah, Pak, di situ. Hukum syariat dan hukum alam. Hukum ketentuan-ketentuan Allah yang sifatnya law nature, or nature laws. Di situ. Jadi ada ketentuan syariat. Ya, ibadah ini ketentuan syariat. Sabar ki. Salat berat tapi sabar ki. Kalau sabar menjalaninya, kita nikmati, akan jadi indah. Ditimpa musibah, lagi ada masalah, kekurangan dalam hidup, ada masalah, sabar ki. Itu adalah bagian dari ketentuan Allah untuk menguji kita. Dan kalau orang kaya tak sanggup lagi bersyukur, dan orang miskin tak sanggup lagi untuk bersabar, maka hati-hati, bisa saja azab Allah akan menimpa kita sekalian. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa ini di akhir Ramadan sanggup untuk merawat perasaan, jiwa, hati kita ini, supaya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan yang terindah, yang terbaik, sehingga kita nanti keluar dari Ramadan menjadi muttaqun. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.